Selamat datang di channel saya. Saya Giovanna Fred Batuarung akan mempresentasikan laporan akhir Gladi yang dilaksanakan di PT POS, KP 12.000, Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Kita mulai dari arti Gladi itu sendiri. Gladi merupakan mata kuliah dari Telkom University yang dilaksanakan di luar jam kuliah dan di luar kalender akademik, yang berarti dilaksanakan pada saat liburan. Pada Gladi, peserta-peserta Gladi akan dikirim untuk magang di tempat kerja yang disediakan. Di Telkom sendiri ada 3, kantor pos, BPJS, dan Telkom sendiri. Namun para peserta bisa memilih tempat-tempat yang lain, seperti Dirgantara, kantor pemerintah, ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Tujuan dari Gladi sendiri untuk mahasiswa ada banyak, di antaranya sebagai kesempatan untuk belajar mengenali lingkungan dunia kerja, di mana dunia kerja berbeda sekali dengan dunia kuliah atau dunia sekolah. Dikarenakan pada dunia kerja akan selalu diberikan deadline. Nah, dan untuk yang keduanya itu adalah kesempatan untuk mempertajam ilmu dan pengalaman yang berguna di dalam dunia kerja. Banyak sekali ilmu dan pengalaman yang tidak didapat dalam kampus dapat didapat dalam dunia kerja. Dan banyak sekali kantor yang mensyaratkan para pencari kerja untuk memiliki pengalaman. Terus sebagai kesempatan untuk mengasah keahlian soft skill, seperti etika bekerja, fleksibilitas, kepemimpinan, karisma, dan sebagainya. Dan dapat juga membangun relasi profesional yang akan menjadi network yang sangat berguna di dunia kerja. Untuk mencari kerja, untuk membuat proyek, ataupun untuk promosi, relasi profesional sangatlah penting. Karena itu sangat menguntungkan bagi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Gladi ini. Bukan cuma untuk mahasiswa, ada juga tujuan untuk instansi atau perusahaan yang bekerja sama. Yang pertama, menjadi kesempatan untuk memperoleh tenaga kerja yang mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Yang dimaksud dengan tenaga kerja ini adalah tenaga kerja temporer yang tidak dibayar atau bisa dibayar. Dan yang pasti akan meningkatkan kinerja perusahaan. Terus akan menjadi kesempatan untuk mencari, melatih, dan mendapatkan prospek tenaga kerja yang dapat diseleksi dari peserta-peserta yang mengikuti. Dari semua peserta-peserta yang mengikuti, dapat dipastikan ada 1 atau 2 prospek yang sangat menjanjikan yang harus diikat kontrak, dan itu dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan tersebut jika dia mendapatkan dari peserta-peserta Gladi. Karena akan sangat merugikan perusahaan tersebut jika prospek tersebut diambil oleh kompetitor dia pada saat dia lulus. Dan untuk universitas sendiri tujuannya adalah sebagai wadah penghasil tenaga-tenaga profesional. Mengenai tempat kami Gladi, kantor pos. Kantor pos sendiri didirikan pada tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal J.W. Baron van Imhoff yang merupakan Gubernur Jenderal dari Belanda pada saat zaman penjajahan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kantor pos berubah menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang bergerak di bidang layanan pos yang mencakup pengiriman surat, wesel, dan kurir. Namun, kantor pos juga membuka pembayaran PLN dan BPJS yang dapat dibayar sekarang melalui sistem online pos. Kantor pos sendiri sangat luas, dengan cakupan seluruh Nusantara, dengan lebih dari 4.000 kantor pos, dan kurang lebih 29.000 agen pos yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Visi dari kantor pos ialah menjadi raksasa logistik pos dari timur dan memiliki misi menjadi aset yang berguna bagi bangsa dan negara, menjadi tempat berkarya yang menyenangkan, menjadi pilihan terbaik bagi para pelanggan, senantiasa berjuang untuk membeli yang lebih baik bagi bangsa, negara, pelanggan, karyawan, masyarakat, serta pemegang saham. Mohon maaf, yang kedua itu merupakan misi, bukan visi. Untuk tempat kami Gladi, itu diadakan di Jalan RS Fatmawati nomor 10 RT 2 RW 4 Cilandak Barat, Cilandak, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Yang
yang merupakan kantor pos Jakarta Selatan KP 12.000. Struktur perusahaan sendiri untuk posisi pejabat di kantor pos tidak berdasarkan keputusan atasan, melainkan dilelang. Yang dimaksud dengan dilelang adalah calon-calon pejabat itu orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan tersebut, bukan orang yang dipilih, yang memiliki keinginan dan mau mengikuti tes yang dilaksanakan oleh pihak pos. Calon-calon tersebut akan dikirimkan ke daerah-daerah yang lain sebelum diberikan jabatan tersebut. Di sini ada struktur perusahaan intinya, dari direktur utama sampai direktur surat dan paket. Dan pada saat kami geladi, kebetulan direktur utamanya itu datang untuk berkunjung ke kantor pos KP 12.000. Untuk struktur kantornya sendiri, kepala kantornya itu adalah Bapak Syahrul Zainuddin. Dan di sini ada 11 jabatan, 11 divisi. Maaf, ada 10 divisi dan 11 jabatan. Kami masuk di divisi teknologi dan sarana yang dimanage oleh Maman Juatman. Untuk psikologi lingkungan kerjanya, menurut kepala kantor sendiri, kantor pos memiliki sifat kekeluargaan yang erat. Dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Syahrul bahwa Bapak Syahrul selalu mengundang para semua karyawan-karyawannya, baik cleaning service maupun pegawai tetap, pegawai pejabat, untuk makan bersama di kantornya. Dan itu sangat mencerminkan keakraban yang tinggi antar pegawai dan atasan. Kondisi lingkungan kerja tidak opresif. Terlihat sekali Bapak Syahrul masuk ke ruang IT, tidak ada perubahan sama sekali pada situasi kantor kerja. Dan sangat tidak menekan. Tidak terlihat ada permainan politik yang nampak. Karena selama ini sistem pejabatnya dilelang, maka jelas tidak ada permainan politik yang terlihat. Dan menurut pernyataan Pak Syahrul, kantor pos merupakan tempat yang diminati para pencari kerja, dikarenakan kondisi lingkungannya yang sangat familiar dan sangat ramah. Dan para pencari kerja itu, menurut Bapak Syahrul, memilih untuk di kantor pos ketimbang di instansi yang lain yang memiliki gaji yang lebih tinggi, dikarenakan sifat kekeluargaan kantor pos yang sangat erat dan sangat familiar, sehingga membuat semua pekerja pada nyaman. Dan dapat dilihat pekerja-pekerja semua pada betah bekerja di kantor pos. Untuk divisi kami, yaitu divisi teknologi dan sarana KP, itu lebih dikenal sebagai divisi IT. Itu dibentuk karena kantor pos mulai menggunakan sistem online payment, sehingga diperlukan maintenance untuk setiap server dan komputer-komputer yang dimiliki oleh kantor pos. Divisi yang bertanggung jawab atas pengadaan dan perawatan inventoris teknologi seluruh kantor pos Jakarta Selatan. Dengan itu, semua pegawai-pegawai di divisi ini rajin keluar ke kantor pos cabang untuk menghadapi masalah-masalah ataupun melakukan pendataan rutin. Terdapat server, teknisi, programmer, dan developer. Divisi ini bersifat trouble solver, hanya bergerak jika ada masalah. Sehingga mereka lebih tepatnya menyelesaikan masalah. Namun semua software di kantor pos juga dibuat oleh divisi teknologi dan sarana. Ini adalah struktur divisi IT. Untuk manajernya adalah Bapak Agus Susilo. Terus untuk asisten manajer ada Bapak Dedi. Dan stafnya ada 3. Salah satunya adalah dosen lapangan, yaitu Bapak Gatot. Di sini rumusan masalahnya ada 5. Apa saja pekerjaan yang dilakukan divisi tersebut, bagaimana cara memperbaiki jaringan yang bermasalah, bagaimana cara membackup data, bagaimana cara install ulang PC yang bermasalah, apakah masalah yang dialami oleh kantor pos yang berhubungan dengan IT. Kami memiliki batasan masalah, yaitu lingkup kerja hanya sebatas divisi solusi
teknologi informasi. Semua aktivitas merupakan instruksi dari pengawas lapangan dan rekan pengawas lapangan. Semua aktivitas kerja didampingi atau dipantau dari jauh oleh pengawas lapangan melalui alat komunikasi berupa handphone. Kita masuk ke laporan. Untuk pelaksanaan kegiatan kita selama 6 minggu ini, kita banyak menyelesaikan masalah-masalah teknis dan banyak melakukan pendataan. Ada pada minggu ketiga kita mencek jaringan dan kita melakukan backup data pada minggu ke-5. Dan di minggu pertama kita bertemu dengan Bapak Syarul untuk melakukan penentuan divisi. Lingkungan kerja kegiatan yang ada di divisi IT hampir seluruhnya dikerjakan oleh pegawai IT dan manajer. Kami bekerja hanya mengikuti instruksi dari pegawai IT dan manajer. Dan lebih banyak kami diajari cara bekerja. Divisi IT terlihat terbuka untuk semua pegawai dan tidak dibatasi akses masuknya. Bisa terlihat banyak sekali pegawai dari berbagai divisi masuk ke divisi IT untuk pekerjaan-pekerjaannya. Untuk pengolahan data yang kami peroleh berupa data dari hasil yang dikerjakan selama mengunjungi kantor cabang atau agen. Data ini akan kami pindahkan sesuai yang diperintahkan manajer atau dosen pembimbing lapangan dengan menggunakan aplikasi Excel. Atau untuk kasus di kantor pos bukan menggunakan Excel, melainkan menggunakan program sheet yang ada di Linux. Kami menggunakan penyaringan data dengan menggunakan formula yang telah kami buat dan pelajari sebelumnya sehingga memudahkan proses dalam pengolahan data. Hasilnya kita dapat lihat, salah satu masalah besar dari kantor pos adalah teknologinya yang masih tertinggal. Masih banyak yang digunakan PC tua di divisi IT atau divisi di dalam, sehingga banyak sekali masalah dan banyak sekali printer yang sudah tua digunakan. Dan sehingga itu divisi IT selalu banyak bekerja untuk mengatasi masalah-masalahnya. Namun, solusi yang kami dapat berikan adalah mulai mengupgrade perangkat yang sudah tua atau mengoptimasi perangkat yang masih bagus. Kami juga mendapatkan pengalaman kerja yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Kami membantu pegawai bagian IT dan dapat bekerja sama dengan pegawai bagian IT dengan baik. Dan kami juga dapat membangun relasi dengan pegawai-pegawai di kantor pos. Kesimpulannya, divisi IT merupakan divisi yang sangat penting di dalam penunjang kegiatan kantor pos. Apalagi dikarenakan kantor pos sekarang menggunakan sistem online payment dan online mailing, sehingga jika ada masalah tanpa ada divisi IT akan sangat kerepotan. Untuk caranya perlu dilakukan pengawasan secara rutin dari pihak kampus dan pihak perusahaan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama bergladi berlangsung. Dan berdasarkan pengalaman kami, pada hari pertama kami masuk, semua orang di kantor pos itu kebingungan, tidak tahu bahwa ada gladi di sana. Dan kami juga tidak mendapatkan siapa kontaknya dari KP12000, kami hanya datang ke kantornya. Sehingga untuk saran berikutnya perlu pembekalan mengenai perusahaan, lokasi perusahaan, siapa yang dihubungi, dan apa saja yang perlu dibawa atau yang dilakukan sebelum ke kantor tempat gladi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik dari saya ataupun dari slide. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan untuk referensi kita ada daftar pustaka. Di sini ada dari kantor pos Indonesia sendiri, ada dari arsip, dari buku panduan gladi, beberapa gambar diambil dari Google. Ya, bisa dilihat di sini adalah galeri dari berisi semua gambar-gambar yang menggambarkan aktivitas kami di kantor pos. Di sini ada server. Terus juga ada catatan note dari DXDiag yang kami ambil data-datanya dari kantor PT Pos. Ini adalah bukti bahwa kami sedang melaksanakan gladi kami di kantor PT Pos KP12000 Jakarta Selatan. Sekian dari saya, terima kasih, dan semoga ini bermanfaat untuk kedepannya.